Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, thumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hidup, untuk kembali beramal saleh sebagai bekal kembali kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Taib, sahabat asli, masih dalam lanjutan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba atau akan masuk ke dalam pasal baru, ya, pasal baru yang ada di kitab ini, di halaman 461. Baik, mari kita baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faslun, ya, pasal baru ini. Wa kullama kana wujudu syai'i anfa'a lil 'abdi wa huwa ilaihi ahwaj. Setiap kali keberadaan sesuatu yang itu lebih manfaat bagi seseorang, pastinya ia akan lebih membutuhkan sesuatu tersebut karena hal tersebut bermanfaat. Sebagaimana kana ta'allumuhu bifaqdihi asyad. Sebagaimana kehilangannya akan juga sangat perih. Saat kita mengetahui atau salah seorang hamba mengetahui bahwa sesuatu ini sangat berharga dan bermanfaat baginya, maka saat hilangnya itu akan sangat menyakitkan sekali. Menyakitkan, menyedihkan, perih lah. Misalkan seorang anak ini, seorang orang tua gitu ya. Dia memiliki anak, yang anak tersebut sangat ia cintainya, tapi saat dia kehilangannya pasti akan sangat sangat sedih. Baik. Wa kullama kana 'adamuhu anfa'a lahu, dan sebaliknya apabila ketidakadaan sesuatu tersebut kok lebih bermanfaat baginya, maka saat keberadaannya itu malah menyakitkan. Karena lebih baik nggak ada gitu kira-kira. Ya, lebih baik nggak ada daripada ada. Sehingga yang lebih menyakitkan dan menyedihkan kalau sesuatu itu ada, padahal dia tidak butuh sesuatu tersebut. Walai syai'a 'alal itlaqi anfa' lil 'abdi min iqbalihi 'ala Allah. Kata Ibnu Qayyim, dan tidaklah ada yang lebih berharga dan bermanfaat secara mutlak bagi seorang hamba melainkan al-iqbal 'ala Allah. Hanya menuju Allah. Al-iqbal 'ala Allah, datang kepada Allah, menuju. Karena yang begitu yang lebih manfaat untuk diri seorang hamba. Ya, saat kembali kepada Allah atau al-iqbal 'ala Allah itu artinya adalah menuju Allah atau mendatangi Allah itu lebih bermanfaat, maka saat dia kehilangan itu, dia akan merasakan perih sekali. Saat Allah berpaling darinya, itu kan sangat perih sekali. Ya, bayangkan jika yang berpaling itu Allah Azza wa Jalla. Toh jika kita punya teman atau orang yang selama ini membantu kita, intinya kita butuh kepadanya. Dia bermanfaat kan bagi kita gitu. Tapi ketika orang tersebut berpaling, menghilang dari kehidupan kita, itu kan akan sangat menyakitkan. Maka kata Ibnu Qayyim, dan tidaklah ada sesuatu yang paling manfaat secara mutlak bagi seorang hamba, dan ia sangat butuh juga keberadaannya, yaitu
Allah Azza wa Jalla. Baik. Wastighaluhu bidzikrihi. Dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba juga dan paling sangat ia butuhkan adalah sibuk dengan mengingat Allah, zikir. Wastighaluhu bidzikrihi. Kemudian wa tana'umuhu bihubbihi. Juga merasakan nikmat saat mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa itharuhu limardatihi, dan lebih mengedepankan, memprioritaskan keridhaan Allah dibanding keridhaan apapun. Jadi ada yang dalam sebuah hadis, saya lupa teksnya, bahwa ada seseorang yang mencari keridhaan manusia dengan kebencian, mencari keridhaan manusia, tapi dalam rangka mencari keridhaan manusia, tapi di sisi lain dia mencacat atau membuat Allah benci. Sebagaimana kalau kita mencari ridha Allah, sekalipun harus tidak sesuai dengan manusia, itu insya Allah akan lebih baik. Ya, intinya ridha Allah itu adalah sesuatu yang harus menjadi fokus atau prioritas dari seorang muslim. Ibnu Qayyim melanjutkan, bal la hayata lahu wala na'ima wala surur wala bahjata illa bidzalik. Pun tidak ada kehidupan, juga tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keceriaan melainkan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'adamuhu alamu syai'in lahu. Ya. Maka ketidakadaannya cinta kepada Allah itu sangat menyakitkan. Wa asyadduhu 'adzaban 'alaih, juga seperti azab yang sangat pedih bagi seseorang yang tadi tidak mengambil atau tidak fokus kepada keridhaan Allah. Wa innama yughayyibur ruha an syuhudi hadzal alam wal 'adzab ishtighaluha bighairihi واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه له. Ya, intinya di kalimat-kalimat Ibnu Qayyim ini, jika seseorang itu malah berpaling dari Allah, ya, itu akan sangat menyakitkan. Baik kita yang berpaling atau Allah yang berpaling dari kita, itu sangat-sangat uh, menyakitkan, pedih, ya, sangat pedih sekali. Wa hadza, ya, bimanzilatis sakran. Ini bisa jadi seperti orang yang kehilangan akal disebabkan mabuk. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Al-mustaghriqi fi sakri, orang yang mabuk sekali. Al-mustaghriq itu yang tenggelam dengan kemabukannya, artinya mabuk sekali. Alladzi ihtaraqat daruhu wa amwaluhu wa ahluhu. Ada orang mabuk yang dia ke rumahnya kondisi ketika itu terbakar. Terbakar juga bersama rumahnya adalah harta bendanya, kemudian anak-anaknya, keluarganya gitu ya. Wa huwa listighraqihi fi sakri la yash'ur bi alami al-fauti wa hasratihi. Oh, dia karena saking mabuknya, dia nggak sadar tuh kalau tuh rumah yang kebakar rumah dia. Di dalamnya ada harta benda dia. Terus di dalamnya juga ada anak dan keluarganya di sana. Tapi dia nggak sadar karena saking mabuknya dia. Dia nggak bisa sadar dari apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Hatta idza sahha, sampai ketika ia sadar lagi gitu, nggak mabuk gitu, waras lagi. Wa kushifa anhu ghita'us sakri, dan saat terbuka akalnya dari penutup, yaitu gara-gara mabuk itu gitu ya. Wantabaha min raqdatil khamri, kemudian dia sadar dari khamr yang memabukkan itu, fahuwa a'lamu bihalihi ina idzin. Maka ia yang paling tahu dengan kondisinya ketika itu. Dia seperti orang mabuk gitu ya. Ditanya jawab apa, ngomong apa gitu. Nggak ada sadarnya. Nanti kita Ibnu Qayyim bahas kenapa kok dikasih contohnya orang yang mabuk dan sangat parah mabuknya sehingga dia nggak sadar apa di sekelilingnya terjadi apa, mau anaknya kebakar, keluarganya meninggal, rumahnya hangus, hartanya lenyap. Saking mabuknya dia nggak kepikiran. Dia nggak kepikiran sama sekali ya dengan apa. Tapi ketika sadar, dia akan baru menyadari, oh,
Oh ternyata rumah saya yang terbakar. Oh ternyata anak saya, harta saya, istri saya dan lain-lain. Baik. Wa hakadzal hal. Baik. Sawa'un 'inda kashfil ghita' wa mu'ayyan tala'i al-akhirah wal israfu 'ala mufaraqati dunya wal intiqal minha ila Allah balil alam wal hasra wal 'adzab hunaka asyad bi adhafi mudhaf. Orang yang mabuk tadi seakan dia terperdaya oleh cinta selain Allah. Padahal ketika nanti saat ia mau mati baru tersadar, baru deh dia sadar kira-kira, oh ternyata selama ini saya nggak cinta Allah. Oh selama ini saya jauh dari Allah. Dan itu di akhir-akhir injury time-nya. Ya, last minute-nya orang yang tadi. Ya, baru dia tersadar tuh. Saat mau berpisah dengan dunia, saat ia mau apa, mati menuju akhirat gitu ya. Padahal yang kalau kita sadari bahwa penyesalan di akhirat itu lebih-lebih. Ya, nanti Ibnu Qayyim jelaskan di sini. Baik. Beliau mengatakan, "Fa innal musaba fid dunya yarju jabra musibatihi bil iwad." Ya, orang yang kebakaran di dunia itu dapat musibah kan gitu ya. Itu pasti ada gantinya. Jadi teman-teman, kalau kita punya kena musibah gitu ya di dunia, insya Allah ada gantinya. Atau ada kemampuan atau orang memberikan bantuan untuk menyelesaikan musibah yang kita rasakan, yang kita alami. Wa ya'lam annahu qad usiba bi syai'in za'ila baqa'a lahu. Dan orang yang tadi merasa sesuatu yang orang yang terkena musibah di dunia, dia sadar kok bahwa keadaan ini nggak stuck sampai hari kiamat gitu. Pasti akan hilang. Yang kebakaran suatu hari akan punya tempat tinggal lagi. Di dunia nih ya maksudnya. Artinya nggak stuck begitu. Keadaannya pasti akan berganti-ganti, berubah-ubah. Yang merasakan kegundahan pasti akan ada rasa senang lagi dalam hatinya. Yang ditinggal mati oleh sanak keluarganya pasti pun akan Allah hadirkan senyum lagi di tengah kesedihannya. Intinya ini dia sadar kalau semua yang dia rasakan di dunia ini musibah pasti nggak stuck dan nggak bakal abadi, pasti akan berakhir. Fa kaifa biman musibatuhu bima la iwadha anhu. Maka gimana nanti kalau dia kena musibah yang nggak ada lagi penggantinya, maksudnya di akhirat. Sebab dia jauh dari Allah, sebab dia meninggalkan cintanya kepada Allah. Ya, kata Ibnu Qayyim, fa kaifa biman musibatuhu bima la iwadha anhu. Bagaimana dengan mereka yang kena musibah dan enggak ada gantinya? Wala badala minhu, juga enggak ada ganti. Wala nisbata bainahu wa baina dunya jami'aha, enggak ada lagi juga hubungannya nanti ketika dia sudah di akhirat gitu ya. Falau qadallahu subhanahu bil maut min hadhihi al hasrah wal alam lakana al abdu jadiran bihi. Seandainya Allah takdirkan ya dengan kematian bagian dari penyesalan itu dan rasa sakit, maka seorang hamba itu lebih cocok atau lebih pantas merasakan itu. Bahkan orang-orang yang dia kangen bertemu Allah, orang-orang beriman itu dia juga bahkan rindu dengan perjumpaan dengan Allah gitu. Bahkan itu menjadi angan-angannya. Hadza law kana al-alam ala mujarradil fawat. Fa kaifa wa hunaka min al-'adzab 'ala ar-ruh wal badan bi umurin ukhra wujudiyyah ma la yuqdar qadruhu. Maka bagaimana kelak ketika nanti di sana ada azab, yang diazab di dunia itu mungkin berupa rasa sedih gitu ya. Musibah yang kita dapat itu rasa sedih, tapi dan itu pun akan ada penggantinya gitu. Mereka yang berpaling dari Allah, kemudian sampai akhirat dia akan merasakan penyesalan. Bahkan dia yang ingkar kepada ayat-ayat Allah pun dapat azab. Pun azabnya tidak hanya untuk badannya, tapi ruhnya diazab. Ya, tuh kata Ibnu Qayyim fa kaifa wa hunaka minal azabi 'ala ruh wal badan
bi umurin ukhra wujudiyah ma la yuqdar qadruhu. Makanya jangan sampai kita berpaling dari Allah, cinta kepada Allah gitu ya. Karena kalau seseorang aja di awal pasal tadi kayak mengatakan seseorang aja dia sangat menghargai apa-apa yang kiranya bermanfaat buat dirinya, serta kehilangan itu akan sangat menyakitkan. Maka kalau kita sadar bahwa cinta kepada Allah adalah yang sangat bermanfaat untuk seorang muslim, maka kehilangannya pun akan sangat menyakitkan. Ya, kehilangan dicintai Allah, kehilangan cinta dari Allah. Kita ditinggal mati oleh orang yang mencintai kita, manusia ya mungkin akan tergantikan seiring dengan berjalannya waktu, meskipun berat, gitu ya. Tapi kalau yang hilang adalah cinta Allah kepada hambanya, mau kemana lagi dicari? Kalau yang hilang itu atau yang berpaling itu Allah Azza wa Jalla, mau kemana lagi kita? Mau minta bantuan siapa? Ya kalau kita misalkan ditinggal sesuatu yang kehilangan kita yang kita cintai itu, ya mungkin akan ada penggantinya. Tapi kalau yang hilang dari kita adalah Allah, maka tidak ada penggantinya. Dan itu azab yang sangat itu adalah hal yang sangat perih dan menyedihkan dan sangat menyakitkan sekali. Fatabaraka man hammala hadzal khalq adh-dha'if hadaini al-alamaini al-'azimaini alladaini. Maka Maha Suci Allah yang telah membebani manusia yang lemah ini dengan dua rasa perih yang besar, yang bahkan gunung-gunung pun tidak mampu menerima ini. Ya, manusia itu memang istimewa gitu. Kalau dia sangat taat kepada Allah, dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar, sebagaimana mereka yang berpaling dari Allah, mereka akan merasakan atau mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang mungkin gunung-gunung aja juga tidak mampu untuk menahan rasa sakit itu. Fa'arid al-an, kata Ibnu Qayyim, maka berpalinglah sekarang dari hal yang paling kamu cintai selain Allah. Ya, berpalinglah dari hal-hal yang menyibukkan, yang kamu mencintai sesuatu selain Allah, maka berpalinglah. Ya, kata beliau, fa'aridil an ala nafsika a'zama mahbubin laka fid dunya bihaitsu la tatibu lakal haya illa ma'ah. Fa asbahta wa qad ukhidha minka wa hila bainaka wa bainahu ahwaja ma kunta ilaihi kaifa yakunu halak hadha wa inhu kullu iwadin fa kaifa biman la yuwada'an. Artinya Ibnu Qayyim mengajak untuk berpalinglah kamu dari hal-hal yang tidak lebih manfaat dibanding mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Sedangkan saat kita memutuskan untuk cinta kepada Allah, Allah akan berikan semuanya. Dan kalau kita seorang hamba kehilangan cinta Allah, itu nggak ada gantinya. Fala iwadhalahu. Nggak ada gantinya gitu. Apapun kalau yang saya katakan tadi juga bahwa kalau yang hilang itu adalah cinta manusia kepada kita, mungkin akan Allah gantikan dengan orang lain. Tapi yang hilang itu cinta Allah, itu sudah sangat sulit pastinya, dan sangat mustahil akan ada yang menggantikan cintanya Allah kepada kita. Baik, ada sebuah bait syair mengatakan, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadun. Dari setiap sesuatu yang hilang pasti akan ada penggantinya, kecuali Allah. Apabila hilang, itu tidak akan kalian mampu menggantinya atau temukan penggantinya. Baik, wa fi atharin ilahi, ada sebuah athar ilahi, mungkin bisa dikatakan ini adalah hadis qudsi gitu ya. Ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, maka jangan bermain, jangan main-main. Serius. Ya, serius, jangan bercanda. Ya. Kita semua yang Allah takdirkan di muka bumi adalah khalifah. Ya, khalifatun fil ard. Yang tugasnya adalah memakmurkan bumi dengan ibadah maksimal kepada Allah. Dan ibadah tidak hanya dimaknai sebagai sebuah ritual-ritual biasa seperti kita temukan di masjid. Tidak, ibadah diantaranya adalah memakmurkan bumi Allah, menjaga bumi Allah, menjaga keseimbangan bumi Allah agar tidak merusak bumi Allah. Itu juga bagian dari ibadah, imaratul ard, ya, memakmurkan bumi. Maka kata Allah, fala tal'ab, jangan kau main-main.
wa takaffaltu bi rizqika fala tat'ab. Aku sudah menjamin tentang rizkimu, maka jangan terlalu payah untuk mencari rizki itu. Jangan terlalu mati-matian, jangan terlalu lelah, karena semuanya sudah Allah ukur, dan semuanya sudah Allah atur, dan semuanya Allah sudah tentukan. Ibnu Adam, kata Allah melanjutkan, Ibnu Adam, utlubni tajidni. Wahai anak Adam, carilah aku, kau akan dapatkan aku. Maksudnya apa? Kalau yang kau cari adalah Allah, pasti kau akan dapatkan keridhaannya. Dalam hadis Nabi yang lain, Rasul bersabda, eh, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya, wahai anak kecil, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinasihati oleh Nabi, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau akan dapati, kau akan dijaga oleh Allah. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, kau akan ya, tajidhu tujahaka, kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Maksudnya pertolongannya dekat, rahmatnya dekat, dan lain-lain. Maka kata Allah, fa in wajadtani, lanjutannya, fa in wajadtani wajadta kulla syai. Karena kalau kau mendapatiku, kau dapat ridha dariku, kau akan mendapatkan segalanya. Kau akan memperoleh segalanya. Ya, kalau engkau yang fokus untuk mencari ridhaku, ridha Allah Azza wa Jal, kau akan mendapatkan semua. Kau akan memperoleh semuanya. Banyak hal. Wa in, ya. Wa in futtuka fataka kullu. Kalau kau kehilanganku, kau akan kehilangan segalanya. Ya. Makanya jangan sampai kita kehilangan Allah. Sebab kehilangan Allah, kehilangan segalanya. Ya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ya, tolong teman-teman disimak ini. Lebih baik kehilangan Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kehilangan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dan Allah akan jamin itu. Sebab kita meninggalkan sesuatu yang mungkin diharamkan oleh Allah. Tapi meninggalkan Allah karena sesuatu yang Allah, misalkan kita rela mengorbankan atau menerobos batas-batasan Allah demi mendapatkan sesuatu yang itu tidak Allah sukai dan pasti Allah benci. Maka kata Allah tadi di sini, wa in futtuka fataka kullu syai. Kalau kamu kehilanganku, kau kehilangan segalanya. Kau kehilangan cintaku, kau kehilangan cinta segalanya. Kau berpaling dariku, kau akan dibuat berpaling, apapun akan dibuat berpaling darinya. Maka jangan sampai kehilangan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ana ahabba ilaika min kulli syai. Dan aku harusnya menjadi yang paling engkau cintai di atas apapun. Masya Allah. Dan aku, maksudnya Allah, adalah seharusnya, pada hakikatnya, menjadi yang sangat kalian cintai di atas apapun. Daripada apapun, di atas apapun. Kamu cinta istrimu, tapi kalau istrimu membangkang dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah dahulukan. Allah prioritaskan. Cinta Allah dahulukan. Kalian suka anak-anak, cinta sama anak-anak kalian. Tapi kok anak-anak kalian malah melanggar syariat Allah, tidak taat kepada Allah, tinggalkan dan berpalinglah. Dan berlarilah menuju Allah Azza wa Jalla. Kau suka harta, kau cinta harta itu. Tapi saat harta itu bahkan kau dapatkan dari hal-hal yang Allah benci, tinggalkan harta itu. Bahkan kalau kau cinta Allah, ya, bahkan keluarkan harta itu di jalan Allah supaya ia kekal abadi bersama dengan amalan lain yang nanti kelak di akhirat akan kita lihat. Intinya di pasal ini Ibnu Qayyim membahas tentang jangan sampai kehilangan sesuatu karena Allah. Maaf, kehilangan Allah karena sesuatu. Tapi jadikanlah kehilangan sesuatu karena Allah lebih baik daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Baik, kira-kira itu teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita lebih bisa memprioritaskan hal-hal yang perlu kita prioritaskan, memprioritaskan kecintaan kita dibanding kecintaan kita kepada yang lain. Maksud saya kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan kepada yang lain,
Dan kalaupun kecintaan kepada yang lain ini harus di bawah payung atau naungan cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, sekaligus menjadi wasilah untuk sampainya cinta kita kepada Allah Azza wa Jal. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.